Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fakultu rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fasatadkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ilallah innallaha basyirum bil ibad. Hadirin pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat, mari kita sama-sama memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa limpahan nikmat dan kasih sayang kepada kita semuanya. Untuk itu kita sama-sama bersyukur dan berterima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhkan diri dari segala larangannya. Salawat salam kita limpahkan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang menjadi panutan kita semua. Pemirsa dimanapun Anda berada, ibadah seyogyanya kita laksanakan karena kita adalah manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan salah satu moto kita bahwa kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tentu ibadah ini adalah ibadah yang harus kita laksanakan. Ada ibadah mahdhoh dan juga ada ibadah ghair mahdhoh. Untuk itu semua kita laksanakan demi mengumpulkan poin-poin ibadah kita, poin-poin ibadah kita. Untuk apa? Bekal kita nanti di yaumil akhir. Karena tidak ada yang lain, hanya berkat ibadah kita. Tentu yang ikhlas karena Allah atau lillahi ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan sengaja memberikan satu tema, di mana tema ini mungkin sudah selalu terngiang di hati pemirsa, di telinga pemirsa, apalagi terlebih lagi ketika menghadapi yaitu bulan suci Ramadan, yaitu makna rakaat ganjil di sholat witir. Witir sudah kita tahu dalam Al-Quran adalah ganjil. Jadi sholat ganjil ini sholat yang sangat unik. Kenapa unik? Karena dilaksanakan tidak ada sholat lagi selain sholat itu. Artinya, kenapa dilaksanakan sholat yang terakhir atau sholat penutup? Karena sholat witir ini sholat yang dilaksanakan ketika telah melaksanakan sholat atau qiyamul lail yang lain. Bagaimanakah hukum melaksanakan sholat witir? Hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat penting dilaksanakan. Karena tadi kita akan ada kehidupan kembali setelah kita di dunia ini tiada. Kita menjelang nanti di akhirat kelak. Itulah ganjaran kita yang akan kita temukan dan membantu kita nanti di hari-hari di mana tidak ada yang lain, hanya amal kita yang berbicara. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bagaimana tata caranya sholat witir ini? Ada beberapa ulama berpendapat, terlebih lagi mazhab Syafi'i, usolinya itu ada dua versi. Yang pertama, seperti termaktub dalam ayat suci Al-Quran, wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watr. Kita
ambil ujungnya wasyaf'i wal watar. Ketika usolinya ada yang berpendapat karena tadi rokaat ganjil harus 3 atau 1 atau 5 atau 7 atau 9 atau 11. Jadi yang 2 ini apa namanya? Niatnya bagaimana? Usoli sunnata syaf'i ma'al witri rok'ataini lillahi ta'ala. Yang 1 rakaat lagi usolli sunnatal witri rok'atan lillahi ta'ala. 2 versi ini bisa saja. 1 pendapat lagi yaitu sekaligus 3 rakaat, sekaligus 5 rakaat, sekaligus 7 rakaat, sekaligus 9 rakaat, sekaligus 11 rakaat tanpa ada salam di tengah-tengah, hanya 1 kali salam terakhir. Tapi menurut mazhab Syafi'i yang utama adalah 2 rakaat kemudian salam, 1 lagi baru salam. Jadi jumlahnya 3. Apa makna semua itu? Sesuai dengan tema kita kali ini, yang pertama sebagai penyempurna sholat malam. Kenapa sholat ini harus sempurna? Ya harus disempurnakan. Dengan apa? Dengan witir tadi. Jadi witir itu adalah penyempurna seluruh rangkaian ibadah malam kita. Makanya harus ada ganjil. Dan tidak boleh dikerjakan 1 malam itu 2 kali sholat. Contoh ketika kita Ramadan. Kita melaksanakan tarawih, biasanya di akhir sholat tarawih suka ada sholat witir. Nah ketika malam tiba, kita tidur, kemudian kita bangun di sepertiganya, kita sholat tahajud, kita sholat yang lain, sholat tasbih dan sebagainya. Tidak boleh lagi melaksanakan sholat witir. Apa alasannya? Alasan yang paling mudah dan masuk akal. Karena kalau kita laksanakan lagi, jumlahnya tidak akan witir lagi. Tapi jumlahnya akan menjadi genap. Contoh, 3 sudah kita laksanakan. Setelah kita sholat tarawih, kita melaksanakan 3. Nah ketika malam misalkan, makanya tidak boleh ada witir lagi. Karena kita melaksanakan 3 jumlahnya jadi 6, bukan witir. Kita melaksanakan 5 ditambah 3, 8 bukan witir. Makanya tidak boleh ada sholat witir 2 kali. Dalam hadisnya, la witroni fi lailatin, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Yang kedua, ini termasuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Esa, 1 tunggal. Tidak boleh ada anak, tidak boleh diperanakan. Seperti Qul huwallahu ahad. Allah itu 1, tunggal. Tidak boleh ada anak dan tidak boleh diperanakan. Makanya makna itu masuk. Kita mengesahkan Allah apabila kita melaksanakan sholat witir. Kemudian yang ketiga, maknanya itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sunnah Rasul, kita umatnya, berarti kita harus melaksanakan titah perintah Rasulnya dengan apa? Melaksanakan sunnah tadi, yaitu berupa sholat witir. Kenapa sholat witir harus ada? Karena melaksanakan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, berlaku juga sebagai sholat penutup atau doa penutup. Karena disebut tadi setelah witir tidak boleh ada witir lagi, berarti sholat witir ini adalah termasuk sholat penutup dari sholat-sholat yang lain dan tidak boleh ada sholat yang witir lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Tribuners semua
di seantero jagat Indonesia. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terus beribadah hanya lillahi ta'ala, jangan karena ibadah karena yang lain. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.